Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam perjalanan rohani yang sedang kita lakukan untuk mencapai titik ketuhanan dalam asma, insya Allah dalam tayangan-tayangan yang sudah ditampilkan pada YouTube itu telah membawa kita kepada wawasan dan memudahkan kita untuk mendalami dalam belajar. Dalam hal ini dikatakan sebuah wujud itu, dikatakan sebuah hal yang berdiri, sesuatu yang berdiri cukup dengan asma Allah dan tidak diberikan lagi asma-asma lain, kecuali apabila dia telah mengadakan pisifat. Kalau dia sudah menuju pisifat nanti baru akan muncul hakikat. Nah, di hakikat inilah kita baru bisa menyesuaikan mana kodrat pisifat yang mewujud dalam pizat, mana kodrat pizat yang mewujud juga dalam pisifat. Nanti ketahuannya di situ. Untuk itu pemahaman dari wujud yang ada disebut wujud di dalam asma itu bukan artinya sebuah wujud atau maujud, tetapi sebuah wujud. Wujud itu tidak boleh ada persamaan di kodratnya, jadi tidak bisa ditebak, tidak boleh dikasih nama kecuali sudah ada asma Allah. Nah, itu dinamakan wujud. Jadi dalam hal ini perbuatan dari kodrat sebuah wujud yang ada di dalam asma bernama Allah, kita sudah melihat kemana arahnya dari naf yang ada di dalam asma itu. Naf yang ada di dalam asma itu dia sudah menuju sifat kejiwaan.
yaitu sifat hidup. Dua jiwa yang hidup dalam satu badan. Mana kodrat dua jiwa itu? Jiwa umat disebut dengan rohani, dan jiwa Tuhan disebut dengan kodrat latif. Latif artinya suci dan bersih, sementara rohani adalah hayatnya Tuhan, kehidupannya. Jadi kalau kita gabungkan rohani dan latif, berarti rohani dan sucian, berarti rohani yang suci. Nah, kalau rohani yang suci itu disebut dengan Ruhul Kudus, ruh yang suci. Rohani di dalam hakikat ketuhanan bukan berasal dari nurani dan rabbani, tetapi rohani berasal dari ruha, ruhi, ruhu, kehidupan Adam, kehidupan zat Muhammad, dan kehidupan batinnya Allah. Itu namanya ruha, ruhi, ruhu, dikumpul menjadi satu bernama rohani. Kalau di semuanya nurani, rohani dikumpulkan baru menjadi rabbani. Tapi kalau di wujud Tuhan tidak berlaku kodrat rabbani, tapi disebut dengan ruhani. Ruhku, hayatku, hidupku. Jadi kalau sudah rohani itu wujud, maka zahir dari rohani itu disebut ayat. Itu jatuhnya ke sifat zahir bagi tubuh. Itu namanya ayat, tidak boleh disebut dengan nama Adam. Dan kodrat yang jatuh kepada latif atau kesucian, nah ini disebut dengan hayat. Jadi antara ayat dengan hayat itu beda. Ayat sifat zahir, hayat sifat hidup. Jadi zahir yang hidup, ya, zahir yang hidup. Jadi yang hidup ini adalah zahirnya Allah. Itu yang dinamakan aftar. Untuk itu para jemaah sekalian, batasan bertajalinya kodrat Allah bagi diri itu adalah antara an-nazir dengan an-nasyir. Kalau an-nazir adalah batin-batin Allah yang 4 di atas leher. Kalau an-nasyir itu adalah sir-sir Tuhan yang di bawah leher. Contoh apa? Markubah, kolbi, itu sir. Itu hitungannya 3. Kodratnya hitungannya 3. Tapi kalau an-nazir itu kodratnya hitungannya 4, bukan 3. Jadi kalau digabungkan 4 tambah 3 menjadi 7. Nah kalau nanti ini sudah beradu bizat ketemu dengan pisifat, maka ini akan menjadi 7. 7 itu pisifat. Tapi sekarang kita belum belajar ke situ, belum. Untuk itu, dalam masa tajalli yang akan nanti dihadapi, bagaimana cara-cara mendirikan, bagaimana memasukkan batin yang 4, bagaimana menimbulkan zat yang 4, bagaimana menimbulkan kesucian yang 4, bagaimana memunculkan kodrat yang 4 sampai 7 kali 4. Maka kita harus melihat dan wawasan terlebih dahulu bahwasannya kodrat ayat dan hayat ini adalah sebuah kodrat wujud yang ada di dalam diri dengan sifat hidup atau hayat. Jadi kalau Al-Quran ayat tumbuhnya kepada jasad, kalau wujud Allah hidupnya Al-Quran hayat tumbuhnya ke dalam
diri dengan sifat latif, yaitu sifat batin suci. Nah gitu, itu yang dikatakan wahyu. Jadi dengan berdirinya Ruhul Kudus, dengan berdirinya ruh daripada hayat daripada wahyu ini, bahwasan bersifatlah Allah atau pada wujud Allah dalam diri kita dengan sifat jauharnya. Ingat, diri yang berdiri di dalam diri adalah sebuah kodrat yang mana jauhar basita memberikan kesucian, memantulkan kesucian kepada diri arat atau basita, dan basita memantulkan kesucian ini lagi keempat kodrat diri, yaitu yang disebut dengan narun, hawaun, maun, dan turabun. Jadi warna-warni merah, kuning, putih, hitam ini apabila dia disentuh oleh pantulan Nur Kudus, maka terlihat keindahannya seperti kita melihat lampu kelap-kelip, ya, terlihat keindahannya. Keindahannya yang berwarna-warni atau dikatakan tubuh tersirat itu asal usul semuanya, itu yang dikatakan ayat kerajiah, pantulan dari diri jauhar ke diri arat, arat memantulkan ke ayan kerajiah. Ayan kerajiah ini penampakan yang dipantulkannya Nur Kudus itu keempat warna yang ada di bawah kulit dan di atas daging. Itulah tubuh yang tidak berurat, tidak berdarah pada Tuhan. Kalau pada diri bisifat nafanafilah namanya, itu kita sudah belajar. Tapi kalau pada Tuhan, tubuh jauhar adalah tubuh tidak berurat dan tidak berdarah pada kodrat Tuhan. Jadi jamaah sekalian, dengan nanti bertajalinya menuju batin an-nazir yang empat di kepala kita ini, bertajalinya empat zat asal muasal terjadi di wadi mani manikam, menjadi di alam air, api, angin, tanah, di tubuh menjadi kulit, daging, urat, dan tulang. Di Rasulullah, di kodrat Nabi menjadi empat zat. Begitu juga kepada empat batin suci yang ada pada alam ini. Mana batin suci yang dikatakan nanti dia bertajali? Mana batin sultaniyah menjadi pendengaran, muqadiyah ini menjadi pandangan, diniyah menjadi penglihatan, dan ruaniyah menjadi perkataan. Inilah batin-batin kitab yang empat itu yang disebut dengan mujizat. Jadi lapisan-lapisan yang 4 kali 7 yang ada di dalam An-Nazir ini nanti, ini yang akan ditajalikan sekaligus. Ya, nanti makanya tajalinya itu sekaligus saja jalannya. Maka sekarang ini harus dikuasai wujud Tuhan di dalam namanya. Jadi kita harus menguasai itu terlebih dahulu. Jangan nanti dia berdiri kita masih berpotensi umat. Ini kufur nikmatnya akan tinggi, mudaratnya akan tinggi. Udah dia dibangkitkan, sudah timbul, tapi kita masih aja pakai kodrat manusiawi. Nah ini bertentangan dengan yang di dalam. Makanya dia harus dikuasai dulu marwah kajiannya. Makanya tajalinya menyusul. Begitu. Jadi wujud Tuhan ini
dia akan menjadi maujud pada sifat dan wujud pada zat. Nanti seperti itu datunya. Makanya dikatakan dia adalah kodrat yang ada di dalam asma Allah itu bersifat wujud. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabliknya mengendalikan. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Buya. Baik. Untuk kajiannya. Baik. Dan terima kasih. Semoga Buya selalu sehat walafiat. Insyaallah. Selalu membimbing kami Insyaallah. mencari jalan menuju yang sempurna. Cari jalan yang terbaik. Iya. Ya, insyaallah. Iya, insyaallah mau bertanya tapi rupanya Ustazah sudah mengangkat. Oh iya. Kami persilakan Ustazah. Kami persilakan Ustazah untuk bertanya ke Buya. Waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tadi maaf Buya, tadi ada jamaah yang awalnya atas nama Ustazah, mohon maaf. Buya sehat ya? Insyaallah, alhamdulillah. Terkait dengan tubuh yang tersirat, kalam Buya tadi mengatakan pantulan itu menuju ke ahyan karajiah, tapi ahyan karajiahnya ini penampakan. Jadi sebenarnya yang pantulannya itu apakah ahyan karajiahnya atau yang sudah jauhar yang sudah Ruhul Kudus yang melalui penetapan kemarin terkait dengan syahadatnya, Buya? Yang menerima pantulan jauh ayan karajiah. Cuma wujudnya itu berasal dari pantulan kodrat diri yang 4 nur kudus itu. Yang narun, awaun, ya maun dan turabun. Nah itu kan batin-batin semua alam itu, ya. Nah, jadi dia mendapatkan pantulan itu dari, kalau di wujud Allah namanya ayan jauhar basita. Nah, tapi di wujud diri sabita, ayan sabita, cuma terbalik basita dengan sabita aja. Nah, gitu ya. Jadi pantulan itulah menuju nur kudus yang 4 itu. Nah ini yang ada di kodrat diri kita ini. Makanya kalau kita lihat di bawah kulit kita ini, itu ada batin-batin yang 4 tadi. Kadang kita lihat hitam, putih, merah, segala macam. Nah begitu. Jadi itu batinnya. Ya, bukti batinnya contoh, kalau kita ketusuk benda tajam pasti berdarah, ya. Tapi kalau yang putaran dia, asal usul dia, air, api, angin, tanah yang ada di alam ini, kita sempat tersentuh ke kulit kita, kenapa tidak darah yang keluar? Kenapa air yang keluar? Nah seperti itu. Tapi kalau dengan yang tidak ada di dalam tubuh, kayak pisau, jarum, itu bisa dia berdarah. Nah itu warna batin yang dia keluarkan. Itu ya. Karena sebetulnya kalau kita sudah tahu itu batin, darah itu bisa ditahan, di stop, gitu. Cuma nantilah belajar segitu ya. Tapi yang penting dulu, pantulan yang diterima oleh ayan sabitah itu dari
diri jauhar itu atau diri wahyu itu yang mendipantulkan ke kodrat yang 4 itu. Makanya terlihatlah yang kerajiah. Nah nanti cuma dalam amalan di situ dinamakan diri arad, ya. Arad itu kilat atau petir. Nah, nanti dalam mengamalkan tajalinya kita akan melihat sekilas yang asli ayan kerajiah itu. Gitu. Apa ia mirip kita atau tidak? Nah, nanti itu akan ketahuan itu di saat mengamalkan nanti. Gitu, paham? Insya Allah Bu ya, Insya Allah. Satu lagi Bu ya. Iya. Tips tadi biar tidak ukur nikmat tadi gimana Bu ya? Nah makanya kita matangkan belajar kodrat wujud itu dulu. Tajali segala macam pandangan kita. Oh iya, rupanya 4 wujud diri itu nur, oh kudus, oh gitu ya. Dari pantulan itu baru, kalau tidak ada nur kudus memantul ke 4 kodrat ini tidak mungkin kelihatan gitu. Berarti kita pantulan yang tidak berdarah. Oh ini yang dikatakan mewujud Tuhan sampai hayat, betul-betul menghayati ke situ. Nah gitu ya, betul-betul kita sudah menguasai jabariyahnya. Nah ibaratnya mungkin akan sering memutar YouTube gitu ya, yang berhubungan itu sudah pastilah. Karena setiap ada live pasti yang saya munculkan tausiahnya itu pastilah. Jadi untuk memudahkan gitu. Paham? Insya Allah Bu ya. Syukran Bu ya. Insya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting laksanakan penguasaan ya, penguasaan YouTube mulai dari jauhar itu ya. Nah itu yang paling penting itu dulu. Nanti kalau masalah tajalinya takutnya seperti tadi yang saya sampaikan, begitu kodratnya sudah mewujud tapi sifat kita masih manusiawi, nah nggak bisa mengimbangi yang di dalam. Nah itu jadi kualat kita istilahnya, murka Allah kan gitu, jadi tidak pantas kan gitu jadinya. Jadi dengan kita menguasai, insya Allah kita sudah bisa mengimbangi kan gitu. Ya baik, Ya. insya Allah. Lanjut, masih ada? Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah Ratih. Terima kasih jabariannya Bunda. Buya, berhubung ya silakan Bunda Neni Sartini selanjutnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, insya Allah. Apa Bu ya? Ini tadi yang bertajali menuju anasir itu kan ada 4 batin Bu ya. Terus dalam menuju lapisan tadi ada 4 kali 3. Yang 4 batin itu yang itu Kak Bu ya, yang nafas, nafas. Kalau batin diri, nah batin mutlak yang dari awal, napas, tanapas, ampas, nupus. Tapi kalau batinnya aras, nah itu adalah batin fizat, batin aras. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Ada yang dikatakan sifat batin sultaniyah, nah itu batin itu, muqadiyah, diniyah, ruhaniyah, itu nama batin. Nah batinnya itu adalah mujizat, namanya batin suci, tapi dia berkodrat mujizat. Nah itulah asal usul kitab yang 4 itu.
Ya, makanya ada di dalam kalimat ashadu, alif Islam, shin Nasrani, ha ma'buda duwal ma'budu. Ya, gitu. Paham? Insya Allah Bu ya, nanti memahami mendengarkan YouTube lagi. Soalnya juga Bu ya dalam beberapa hari ini sinyalnya puntuk-puntuk. Oh iya. Betul Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Terima kasih Bung dan ini telah berkata. Ya. Izin karena belum ada yang bertanya. Izin. Silakan. Ingin bertanya Bu ya. Silakan. Ini terkait dengan yang batin suci yang di awal itu, yang disahadatkan itu Bu ya. Mohon Iya nanti diperjelas Bu ya. syahadat itu nanti sebetulnya itu akan terjadi di saat tajalli nanti. Di YouTube hanya pengenalan, tetapi nanti dia akan terjadi waktu tajalli. Bu ya. Apa dengar suara? Iya, dengar. Itu nanti dilaksanakan waktu tajalli itu. Syahadat yang batin itu, syahadat nur, syahadat zat, syahadat batin, semua syahadat, semua wujud itu akan dilaksanakan waktu tajalli nanti. Itu ada pandangan-pandangan khusus dalam pelaksanaannya itu. Paham? Insya Allah Bu ya. Dalam pemikiran, mohon maaf diluruskan jika keliru, karena dalam pemahaman di pikiran itu awal dari Ruhul Kudus itu dari nur-nur yang bersyahadat seperti itu. Oh ya, kalau itu memang harus nanti itu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Iya. Nah, insya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bunda Nurbaya. Persilakan. Silakan yang lain. Bunda Nurbaya, silakan waktunya. Bu Nurbaya. Bunda Nurbaya. Silakan Bu Nurbaya. Bunda Nurbaya, silakan. Masih di unmute, Bu Nurbaya. Ya. Silakan Nurbayan. Nurbayan. Silakan. Maaf Bu ya, di sini enggak kedengaran. Iya. Maaf Ustazah. Bertanya terdengar kok. Bertanya aja, silakan. Kayaknya jaringan Bu Nurbaya. Jaringan itu. Lanjut yang lain. Jaringan Bu Nurbaya. Lanjut aja. Mungkin. Iya, lanjut. Ada yang lain yang ingin bertanya? Oke, enggak ada. Oke. Ini. Oh ya Bu ya, karena belum ada yang bertanya, ya, mohon izin bertanya. Alhamdulillah sudah ada. Haja Siti Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauhar Basita
yang kedua latif, yang ketiga an-nadhir. Apakah itu sesuatu yang dianggap peningkatan ilmu, Buya? Ya, bukan peningkatan ilmu, tetapi itu adalah nama kodrat ketuhanan. Ya, jadi tidak ada istilah sama, basar, kalam, hayat di dalam kajian aftar. Wujud tidak ada, karena ini fizat. Nah, kalau dalam fizat istilahnya sudah istilah ketuhanan. Tubuh itu tidak boleh disebut dengan tubuh Rabbani, tapi jauhar. Gitu. Itu jadi beda. Bukan peningkatan, memang seperti itu bunyinya. Namanya memang seperti itu. Paham? Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Tidak ada yang bertanya, Buya. Ya, baik. Nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.